Assalamualaikum. Kembali bersama kita di Sahabat GLN. Ini sekarang saya yang menjadi host menggantikan Gus Denny dan Ki Akbar Samudra. Ini ada kepentingan sendiri-sendiri nih kayaknya nih. Mungkin ini dijadwal atau apa kita juga nggak tahu ya. Ya yang penting kita ada kebersamaan, sama aja. Ini kembali kita akan menguak cerita misteri. Kedatangan tamu dari luar kota dengan Mas Alwi ya. Pak Wi. Ya, mungkin Pak Alwi ini sedikit bisa menceritakan ceritanya di GLN ini Pak Alwi ya. Atau bisa langsung Pak Alwi untuk menyingkat waktu nih ya. Mungkin Pak Alwi punya cerita pengalaman apa, tolong disampaikan aja. Ya, baiklah. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini secara dadakan sebenarnya ya. Gak sengaja juga main ke sini ke studionya. Siapa Gus Robert ini? Ya kebetulan ini kan nggak ada undangan, nggak ada jadwal. Ya sekalian berhubung ada di studio ya kita ajak sekalian ini Pak Alwi. Jadi masalah misteri ya. Kalau kita mau berbicara masalah misteri, saya rasa semua orang juga pernah mengalami hal-hal gaib. Ya. Hal-hal yang mungkin ada yang nggak mengerikan lah atau gimana gitu. Pasti ada pengalaman sendiri ya Pak Alwi. Ini waktu saya di Makassar, ya alhamdulillah. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Pak Alwi, lahir di Makassar. Dan saya putra asli Makassar. Asli Makassar ya. Ya. Dan kebetulan di sini berumah tangga di Surabaya. Tapi namanya Makassar ya enggak pernah bisa hilang di dalam Makassarnya itu. Dan kalau bisa saya ungkapkan ya, setiap orang Makassar yang seusia dengan saya mungkin tahu benar kisah ini. Kisah Sumiati. Kisah Sumiati. Iya. Kalau di sana lebih dikenal dengan setan Sumiati gitu. Ini cerita apa Sumiati? Seperti apa? Jadi Sumiati itu kalau digambarkan di tanah Jawa ini mungkin kayak sundel bolong ya. Sundel bolong, Iya. namanya Sumiati. Namanya Sumiati. Kayaknya menarik sahabat gelap nyawa, sahabat GLN ini. Kayaknya menarik. Cepat lanjut. Terus gimana? Jadi kisah ini bukan saya sendiri yang mengalami, tetapi rekan saya yang kita sebut saja namanya karena enggak mau orangnya disebut namanya gitu langsung. Ya. Kita sebut saja Adul gitu. Itu ya. Pak Abdul. Pak Abdul ini waktu cangkruan sama saya di sana zaman itu beberapa waktu yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu gitu lah. Ya. Nongkrong bebas santai gitu ya. Santai. Akhirnya saya mancing-mancing dia soal kisahnya gitu loh. Di waktu dia masih muda, gimana ceritanya? Katanya pernah ketemu sama si setan Sumiati itu. Karena kita ya seusia saya itu sudah tidak pernah melihat wujud yang namanya Sumiati. Hanya cerita-cerita dari orang-orang tua kita Ini dulu. maaf tak potong, itu sekitar tahun berapa Pak Alwi? Itu sekitar tahun 70-an lah. Tahun 70-an. Iya. Berarti sebelum sampean bercerita dengan Pak Abdul tadi, otomatis sampean juga sudah tahu, Pak Abdul juga sudah tahu cerita itu Pak Alwi. Ya, saya sudah tahu tapi lewat cerita orang-orang. Jadi untuk saya sendiri mengalami belum. Ya. Tapi si Pak Abdul ini mengalami sendiri hal itu. Jadi sampean tertarik untuk menguak cerita tadi. Ceritanya barangkali rekan-rekan se-Indonesia mau tahu juga apa sih yang ada di Makassar waktu itu ya. Ini cuma sekedar cerita saja ya. Iya. Tapi kenyataannya betul pernah terjadi di Makassar bahwa si Sumiati ini pernah menjelajah kota Makassar dan membuat beberapa cerita yang menghebohkan gitu. Bukan Makassar. Iya. Padahal Sumiati sendiri bukan orang Makassar ya. Bukan. Dia Melihat pekerja, dari namanya aja kan sudah kelihatan kalau nggak ada beliau Makassar itu, namanya Sumiati nih ya. Iya. Jadi, oke lah singkat cerita, Pak Abdul ini bercerita kepada saya. Waktu itu saya seorang tukang becak. Ya, beliau itu tukang becak, tapi bukan becak-becak pada umumnya. Beliau itu becak yang biasanya muat penumpang orang bule, Belanda lah bilangnya, Belanda yang masuk di kota Makassar. Karena waktu itu
Setiap tukang becak yang saya kenal ya, itu bisa berbahasa apa? Berbahasa Inggris. Bisa berbahasa Walaupun Inggrisnya mungkin cuman Inggris lokal ya. Mungkin sudah terbiasa ya. Iya, dia karena sudah terbiasa muat-muat itu. mendapat penumpang seperti itu. Penumpang-penumpang orang bule itu. Boleh. Jadi waktu itu Pak Abdul itu pesan sama ibunya, "Mak, nanti jam 12 malam, jam 10 malam bangunkan saya. Muatan saya nanti datang dari luar negeri," maksudnya si Belanda yang di kapal itu. Biasanya orang Belanda yang sudah bongkar muat di pelabuhan, kalau sudah nyandar di pelabuhan, habis bongkar muat mereka biasa cari hiburan, jalan-jalan. Berarti Pak Abdul ini sudah punya deadline ya kan, sudah punya langganan lah. Sudah punya langganan. Iya. Kalau hari ini jam sekian, Iya. dia harus menjemput ya. Iya. Dia pesan ke istrinya untuk ibunya, bukan ibunya istrinya. ya, Iya. ibunya untuk membangunkan kalau dia ketiduran Iya, ya. betul. Jam 10. Jadi alhasil singkat cerita, pada jam 10 malam waktu itu dibangunkanlah oleh ibunya Pak Abdul ini. Ya. "Tul, bangun, ini udah jam 10 malam." Dengan tergesa-gesa dia bangun, ya mandi apa segala macam. Terus digayuhlah becaknya menuju pelabuhan. Ke pelabuhan. Dari pelabuhan ke rumahnya berapa jam, berapa kilo? Nggak sejauh itu sih, kira-kira cuma sekitar 1 jam lah. 1 jam ya. Ya lumayan jauh loh ya. Iya. Kalau naik becak kan jauh juga ya 1 jam. Jadi dia gayuh becaknya di perjalanan, dia pikir, ini kan keluarnya nanti langganan saya kan nanti jam 12 malam. Jam 12 malam. Iya. Dia jam 10 sudah mulai Jam siap. 10 udah berangkat dia, udah jam 10 lewat lah karena mandi-mandi apa segala macam tadi ya. Jadi dalam perjalanan dia berubah pikiran, belok aja dulu cari-cari muatan lain barangkali ada rezeki gitu. Jadi dia belok dulu. Belok entah kemana pokoknya cari muatan lah. Ya sekitar Iya. pelabuhan situ ya. Ya, itu termasuk bisa jalan lewat ke pelabuhannya kalau dia muter. Jadi waktu itu dia gayuh becak tanpa arah kan, tanpa arah. Namanya jam 10 lebih di tahun itu, keadaan kota kan sepi. Sepi, lampu kan juga masih redup ya. Iya. Kalau nggak salah lampu tuh masih Lampu itu masih terlalu kurang lah. terlalu Walaupun kurang. namanya Buatnya kan masih kota. kecil ya. Iya. Belum ada 220 volt ya, masih 110 volt kali. Iya. Masih kecil. Jadi lampu. di saat dia menggayuh becak dengan santainya, tibalah dia di suatu tempat yang bernama Jalan Hasanuddin kalau nggak salah ya waktu itu. Di sana ada lapangan. Lapangannya itu gelap. Lapangan, bukan lapangan sepak bola sih. Itu cuma lapangan apa? Tempat nangkringnya orang-orang biasa kalau sore-sore ya. Kosong gitu kayak taman gitu ya. Iya, kayak taman gitu. Ya. Terus suasana juga redup ya lampunya dia terang nggak. Di sana tuh agak redup lampunya. Tiba-tiba di kejauhan dia melihat sosok berbaju putih. Seorang gadis berbaju putih gitu di bawah pohon. Sepertinya menunggu kendaraan lewat. Gitu ya. Iya. Jadi Pak Abdul ini entah kenapa dia tuh merasa kasihan. Kasihan ya, ada cewek malam-malam gini. Bagaimana kalau ada orang-orang nakal nanti diganggu sama orang nakal gitu. Jadi dia itu ada rasa iba lah, bukannya ada kebalikan dari itu tadi. Kadang-kadang orang becak ya, kalau ngelihat ada cewek sendirian di jalan, kadang timbul niat jeleknya gitu loh. Iya. Kadang timbul, wah, mumpul sendiri, iya. Tapi malah sebaliknya, dia timbul rasa iba. Rasa ibanya, kasihan ya. Malam-malam gini baru pulang kerja. Karena setelah dia mendekat, dia melihat kalau cewek itu ternyata suster. Tapi dalam pikiran Pak Abdul, dia belum pernah mendengar cerita sama sekali seperti itu ya. Itu tidak terlintas di pikirannya kalau dia itu bertemu dengan apa atau apa, tidak ada di pikirannya. Maksudnya Pak Abdul ini belum tahu kalau ada cerita seperti itu, belum tahu ya ada Sumiati. Allahu alam ya, karena waktu itu cerita Sumiati memang sudah nyebar waktu itu, iya. Tapi waktu dia ketemu mungkin dia lupa atau gimana, kita juga tapi memang
dalam perjalanan misteri kebanyakan, maaf ini ya, Iya. ini saya tambahan aja. Dalam satu perjalanan misteri, setiap manusia, apapun orangnya ya, apapun statusnya, walaupun kita sudah mengalami cerita, kita mendengar cerita ya, Iya. pada di saat kita yang mengalami sendiri, hal seperti itu seperti nggak ada gitu dalam pikiran. Betul. Ya memang mungkin Pak Abdul juga seperti itu Iya, kemungkinan. mungkin begitu, Ini ya. berdasarkan pengalaman saya juga. Iya. Saya dengar itu lewat satu angker, tapi pada saat kita sedang asik, kita sedang Kita kan terbenak, lupa nggak ada semua. terbenak dalam pikiran itu nggak ada, memang benar. Mari Jadi saya lanjut ceritanya ya. Setelah mendekat, Pak Abdulnya nanya, Neng mau kemana? Dengan dialek Makassar ya. ya. Mau kemana Ki Neng? Bilangnya gitu. Si cewek tadi, si suster tadi ini enggak langsung aja naik ke becak. Iya, iya langsung naik ke becak, duduk dengan santainya, langsung nunjuk ke depan. Jadi si Pak Abdul ini sudah enggak mau repot juga, ya udah paling Turut lagi aja malas ngomong mungkin gitu. Digayul lah becaknya terus. Terus di perempatan berikutnya dia nunjuk lagi ke arah kiri. Ya begitulah seterusnya. Jadi sepanjang jalan itu dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata. Hanya kode-kode Iya, aja. cuma kode, nunjuk. Alhasil setelah sampai di suatu perkampungan di sana, ada namanya Perkampungan Dadi di daerah selatan Makassar itu. Pak Abdulnya itu mulai tersadar, loh di sini kan pekuburan. Oh, diarahkan ke kuburan, ke makam. Iya, daerah pekuburan, makam umum di sana. Tapi karena ada rasa iba terhadap penumpangnya, ya juga sih, kasihan juga kalau mau saya tinggal di sini. Biarin Ya. aja di mana sih tempatnya. Lanjut. Terus jalan. Yang tadinya setahu dia kuburan, tiba-tiba menjadi sebuah perumahan. Perumahan. Iya, perumahan yang elit pada waktu itu. Padahal waktu itu yang namanya Perumnas di Makassar belum ada. Belum ada kan gitu. Iya, belum ada. Yang dia lihat perumahan itu, kalau di sekarang di Surabaya kita kenal Citraland ya. Citraland, yang Iya. mewah ya, perumahan mewah ya. Rumah-rumah mewah di sana. Iya. Iya. Terus sama security-nya, si cewek itu cuma naikkan tangan. Ada security-nya di pintu gerbang itu. Gitu. Iya. Ada security di pintu gerbang situ. Dia cuma naikkan tangan, security langsung mempersilahkan mereka masuk. Jadi dia tidak turun dari becak ya. Jadi becak terus digayuh ke dalam perumahan tersebut, terus memasuki jalan tapak-tapak, entah itu blok-blok atau apa ya namanya. Itu menurut ceritanya Pak Abdul tadi ya. Jadi dia masuk ke blok-blok katanya, itu rumah belum pernah saya lihat sebelumnya. Aneh, Kapan ya? dibangunnya bilangnya? Iya, kapan dibangunnya? Sampai dari situ Pak Adu masih belum terasa, belum nyadar ya Pak? Belum. Itulah Alhasil sugesti. dia masuk terus. Dia masuk terus. Dan di salah satu rumah yang kelihatan paling indah dari sekian rumah di sana, ya. Di situ dia minta masuk pagar. Dan bilangnya pagarnya itu loh bisa jalan sendiri bilangnya. Pagarnya itu kayak kalau sekarang kan ada remote-nya pagar. Remote ya. Iya. Kalau dulu tetap tahun 70-an mana ada pagar kayak ya, gitu. masih Nggak belum ada yang bisa jalan sendiri, buka sendiri gitu, nggak ada. Jadi dia melihat sebuah rumah putih dengan jendela berkaca kotak-kotak gitu, Iya. yang nggak tembus pandang lah gitu ya. Iya. Di sana cewek itu turun, pas di teras rumah itu. Pak Abdul cuma ngomong gini, Neng, rumahnya kok sepi banget. Dia sudah ngomong waktu itu, iya bang, kebetulan orang tua saya sedang mudik bilangnya, pulang kampung. Itu mulai bicara dia ya? Udah mulai bicara. Udah mulai bicara. Iya. Terus, sebentar bang ya, bilangnya si cewek itu. Saya masuk dulu. Dia masuk. Kemudian, tidak lama kemudian dia keluar lagi. Abangnya mau minum apa? Mau minum kopi, apa teh, apa-apa? Oh nggak usah Neng, bilangnya si abang beca ini, si Pak Abdul ini. Nggak usah Neng, saya ini buru-buru. Ntar penumpang saya udah nunggu, kasihan Ya, juga. yang janjian tadi Iya, ya. karena dia kembali ingat kepada penumpangnya. Tadi ya. Terus si cewek itu merajut gitu loh. Udah bang,
mampir aja sebentar bilangnya. Nggak apa-apa kok. Di sini nggak ada siapa-siapa. Orang tua saya nggak ada di rumah. Saya cuma sendiri. Udah masuk aja dulu ke rumah bilangnya. Tapi si abang beca ini mungkin karena Allah melindungi dia ya. Dia terus menolak. Jangan Neng, nggak enak. Nggak ada orang, masa saya berani masuk ke rumah cang cewek. Ntar dikira mau ngapa-ngapain lagi bilangnya. Alhasil setelah dirayu, tidak mempan ya. Akhirnya dikasihlah dia uang 3 lembar. Waktu itu uang 100-an 3 lembar. Jadi 300 lah jumlahnya 300. ya. Waktu itu uang 300 itu nilai yang begitu besar. Tahun 70 besar sekali sudah. Besar sekali. Sudah Iya. hampir kayak 30 juta atau 300 juta, kurang lebih 300 juta kurang lah ya. Dia malah nolak, Neng jangan segitu, itu kebanyakan bilangnya. Kebanyakan itu. Nggak apa-apa bang, ini anu saya terhadap sampean gitu loh. Waduh Neng, jangan Neng. Saya narik becak sebulan belum tentu dapat segitu bilangnya. Iya. Nggak apa-apa bang, bawa aja. Oke. Jadi waktu Pak Dul ini dikasih uang sama si cewek tadi, dia nolak-nolak, tapi dipaksa juga, akhirnya diterima juga uang itu. Uang 3 lembar, uang 100-an. Waktu itu uang 100-an gimana ya, saya juga sudah lupa sih. Iya, iya. Jadi begitu dia terima uang, dia sudah gembira setengah mati. Bahkan di pikirannya, jadi nggak ya saya jemput si Belanda, Ya. muatannya itu. Udah dapat uang banyak, Iya, ngapain udah. pikir gitu ya? Ngapain saya mau jemput? Paling juga dikasih sekian repes. Iya. Ya. Akhirnya Pak Dul gini, wah ini rezeki nomplok ini. Iya, iya. Tapi dia tidak pernah berpikir lagi tentang rumah-rumah yang dia lihat. Kok rumah ini ada? Padahal waktu itu di zaman itu belum ada Belum sih di ada sana rumah itu. itu ya. Perumahan-perumahan kayak gitu. Iya. Alhasil becak dikeluarin, mau dikeluarin ke pintu pagar ya. Kan ada pagarnya tuh rumah tuh. Ya, kan. Dari halaman mau dikeluarin, didorong, tiba-tiba gelap. Gelap gulita, kayak film gitu. Begitu dia sadar kalau ternyata becaknya itu ada di tumpukan batu nisan. Nah. Begitu dia lihat, subhanallah, saya ini ada di mana bilangnya. Baru sadar Becak dia. yang begitu besar, saking paniknya bisa dipikul sama si Pak Abdul itu, dipikul, dibawa lari keluar ke Saking pemakaman takutnya itu. dia. Saking takutnya. paniknya tuh. Itu bisa kan nggak bisa, kok bisa ada di antara pekuburan itu loh, di antara batu nisan, iya. Tapi wujud sumber bolongnya ada nggak? Kelihatan. Enggak, itu tadi si Sumiati Si Sumiati itu. Iya. Jadi hanya digoda, hanya Iya, dipancing mau. dihalusinasi sampai nggak sempat menampakkan wujud sumber bolongnya. Enggak. Kalau dia itu kadang-kadang menampakkan kalau memang di waktu-waktu tertentu. Tapi menurut cerita Makassar, kok sampai bener-bener kalau Sumiati itu sumber bolong itu dari mana? Ayo, apa pernah ada yang lihat? Biasanya kalau sumber bolong, maaf ya, Iya. itu yang belakang mesti bolong-bolong ya, Bolong, ya. atau rowak gitu ya, kelihatan. Jadi orang Makassar itu memprediksinya gitu ya. Itulah mungkin sundel bolong ya. Karena waktu saya itu sudah berumur kisaran 10 apa 12 tahun, saya kan sudah ngelihat film-film ya di bioskop. Ada cerita sundel bolong. Oh gini nih Sumiati nih dulu nih. Nah, Berarti Sumiati sundel bolong. filmnya Kalau Susana. Sumiatinya sendiri kita tidak pernah periksa gimana bolong apa enggak di belakangnya. Iya. Jadi ya itulah tadi waktu dia bawa becaknya keluar ke jalan raya ya. Sampai di jalan raya dinaikin becaknya, digayuh pulang, udah nggak mampir lagi ke pelabuhan. Udah ya, nggak Iya, anu ya. langsung pulang. Pikirnya dia pengen cari selamat dia gitu. Iya, kan, gitu. langsung pulang karena itu sudah panas dingin katanya badannya itu ya. Langsung pulang, digenjot becaknya langsung pulang. Jadi dia sampai ke rumah itu bahkan belum sampai jam 12. Belum sampai jam 12 malam. Sampai emaknya tuh, ngapain kamu? Ini belum jam 12 malam kok sudah di rumah. Sudah nggak bisa ngomong, dia langsung terbaring, lesu, sakit. Terus Sakit. uangnya Uangnya tadi dikantongin. masih ada uangnya dia. Ada. Masih ada. Terus, jadi dia sakit itu selama kurang lebih 3 bulan menurut keterangannya dia ya, Pak Dul itu. Pada saat itu, dia kan sudah ke dokter, kemana. Kalau
orang kita dulu yang paling ditiup sama tetangga yang katanya pinter-pinter, dukung-dukung gitu, dukung-dukung kampung, dikasih air, ditiupin air, dikasih minum, tapi nggak mempan-mempan juga. Mempan yang ini ya. Iya. Terus ada salah seorang yang mungkin lebih pandai pemikirannya. Loh, katanya dia tuh ketemu sama gini. Waktu dia belum sakit itu. Dia dengar ceritanya, mungkin cerita dari ibunya Pak Dul ini tadi ya. Terus tetangganya bilang, katanya dikasih uang. Iya. Terus diperiksa lah kantongnya, waktu dia beca itu tadi. Diperiksa, ternyata ketemu daun 3 lembar. Daun. Cuma daun 3 lembar. Dicelup ke air, dimasukkan ke air, terus diminumkan sama si sakit itu. Dan alhamdulillah, orangnya masih hidup sampai sekarang. Sembuh, sehat ya sekarangnya. Sampai sekarang masih hidup orangnya. Jadi gini sahabat GLN, maaf saya potong dulu Pak Iya. ya. Dari kesimpulan cerita tadi Pak Alwi tadi, semua kembali ke sugesti kita sendiri-sendiri. Jadi iman seseorang itu juga diuji pada waktu cerita yang Pak Alwi ceritakan tadi, pada saat kejadian iman itu sudah diuji juga. Jadi kesimpulannya setiap manusia selalu pasti ada gangguannya. So, pasti manusia mengalami suatu cerita misteri juga, gangguan-gangguan yang lain, walaupun bukan penampakan Pak Ali ya. Semua itu terbesit dalam sugesti kita sendiri-sendiri. Betul. Ya, kenapa kalau saya bilang seperti itu sugesti sendiri? Kita pakai logika aja. Pada waktu Pak Adul naik becak, mengayu becak, diarahkan sama si Sumiati tadi, pada saat melewati perumahan, padahal perumahan itu kan makam ya. Kalau makam. Logikanya kalau kita walaupun itu perumahan itu makam ataupun sekarang jadi perumahan yang mewah, kalau kita lewat itu pasti kan kita kepotong-potong jalannya ya. Kan melewati makam pasti nggak bisa. Masuk itulah sugesti namanya sugesti. Sugesti nggak bisa ditebak, sugesti nggak bisa diprediksi, kan gitu Pak Alwi ya. Ya maaf aja nih. Karena semua sugesti itu ada pada kita. Semakin kita takut, semakin kita percaya, sugesti semakin kuat. Semakin kuat. Halusinasi pun juga semakin kuat juga. Ya kemungkinan Pak Adul ini juga sugestinya kuat, halusinasinya juga kuat. Lah, akhirnya imbasnya pun juga kuat juga. Akhirnya sakit juga ya, karena saking kuatnya. Tapi ya alhamdulillah Pak Abdul ini juga imannya juga kuat pada waktu itu. Dia nggak merasa takut sama sekali. Ya itu tadi, semua penampakan yang dialami kita semua itu kita nggak bisa memprediksi. Semua itu terjadi suatu mendadak apapun nikmat mendadak. Jadi kita akhiri sampai di sini dulu Pak Alwi ya. Mungkin Pak Alwi ada cerita lagi bisa disampaikan ke GLN. Buat sahabat GLN yang lain yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur yang saat ini, mari kalau ingin bergabung kembali ke base camp kita di GLN Jawa Timur. Kita akan menceritakan kembali untuk cerita-cerita misteri yang lain. Baik Pak Alwi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas cerita yang disampaikan kepada sahabat-sahabat GLN semua yang ada di Indonesia. Kita sangat terima kasih atas kedatangannya. Ya kita juga nggak ada rencana. Ya mudah-mudahan nggak kapok lah Pak Alwi ya. Nanti bisa kita syuting lagi di lain waktu ya. Baik para sahabat GLN, kita tutup sampai di sini. Akhir kata, assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.